Perkenalkan, nama saya Mega Dewi Astuti dengan NIM 19061120255. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai model dan perilaku kerja di masa pandemi. COVID-19 saat ini telah menjadi pandemi global. Para ahli dan epidemiologis sepakat bahwa kebijakan physical distancing atau karantina menjadi salah satu keniscayaan untuk mengurangi penyebaran virus mematikan ini. Perubahan pun terjadi hampir di segala aspek kehidupan manusia dan hanya dalam hitungan bulan. Salah satunya adalah cara bekerja. Para pegawai kantoran dipaksa untuk mengadopsi pola kerja baru secara remote dari rumah masing-masing. Perubahan perilaku merupakan bisnis utama psikologi, yaitu dengan cara memahami perilaku melalui asesmen dan mengubah atau memodifikasinya melalui intervensi. Tentunya, dalam melakukan asesmen dan intervensi berdasarkan konsep teoretis sebagai dasar berpikir dan bertindak. Menurut Hong Yue dan Rajib, dampak pandemik terhadap perekonomian, sosial, keamanan, serta politik akan mempengaruhi kondisi psikologis dan perubahan perilaku yang sifatnya lebih luas dalam jangka waktu yang lebih panjang. Perubahan perilaku tersebut mencangkup perilaku hidup sehat, perilaku menggunakan teknologi, perilaku dalam pendidikan, perilaku menggunakan media sosial, perilaku konsumtif, perilaku kerja, dan perilaku sosial keagamaan. COVID-19 berdampak signifikan terhadap dunia usaha sehingga karyawan diberhentikan atau dirumahkan atau bekerja dari rumah. Yang pasti, mereka akan membutuhkan penyesuaian perilaku bahkan kalaupun mereka mendapatkan kembali pekerjaan mereka dan beraktivitas seperti biasa. Selama bekerja, mereka harus tetap patuh dan menjalankan perilaku sesuai protokol kesehatan. Karyawan yang berada pada kelompok middle income ke atas biasanya melakukan saving sebelum dan selama masa pandemik. Apabila kelompok ini kehilangan pekerjaan, mereka akan mencari peluang untuk pengembangan diri, misalnya dengan ikut kursus atau pelatihan, mendapatkan privat dan sertifikasi, atau bahkan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Yang jadi masalah adalah sekelompok orang yang sama sekali tidak lagi menerima gaji dan tabungan mulai menipis atau bahkan habis. Satu hal yang pasti, selalu ada jalan untuk semua masalah, asal mau berusaha dan tidak menjaga gengsi. Kelompok ini akan berusaha melakukan sesuatu untuk setidaknya memenuhi kebutuhan pokok. Perilaku kewirausahaan berkembang lebih banyak di masyarakat. Mereka secara kreatif menjual berbagai jenis barang atau jasa yang memang dibutuhkan orang lain. Banyak yang menawarkan sayuran, buah-buahan, dan bahan pokok lainnya, serta jasa pengantaran, bahkan jasa wisata virtual. Ini hanya segelintir dari banyak perilaku inovatif yang tiba-tiba muncul selama wabah COVID-19. Tantangan ke depan berdasarkan paparan tersebut dapat dilihat bahwa wabah COVID-19 tidak hanya memberikan dampak negatif tetapi juga mengindikasikan dampak positif terhadap perubahan perilaku. Dalam jangka pendek, untuk menghadapi ancaman COVID-19, protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah menjadi panduan untuk berperilaku. Sedangkan untuk jangka panjang, justru banyak perilaku yang terbentuk secara konstruktif yang membuat kehidupan manusia ke depan akan lebih baik. Perilaku yang diharapkan antara lain seperti yang sudah disebutkan berkaitan dengan perilaku hidup sehat, penggunaan teknologi, kebiasaan baru di sektor pendidikan, perilaku dalam media sosial, perilaku kerja, perilaku konsumen, dan perilaku sosial akan berubah menjadi lebih baik dan efisien. Perubahan perilaku untuk kenormalan baru, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, perlu dipelihara, dikembangkan, dan dimodifikasi. Terdapat 9 upaya yang dapat dilakukan untuk merancang dan mengevaluasi perubahan perilaku. Menurut Michi dan kawan-kawannya, yaitu ada edukasi, persuasi, insentif, penerapan aturan, pelatihan, pembatasan, restrukturisasi lingkungan, modeling, dan pemberdayaan.
9 upaya tersebut dapat digunakan oleh kalangan psikologi, baik sebagai individu maupun organisasi, serta pemerintah untuk menimbang intervensi yang paling sesuai dalam rangka perubahan perilaku untuk kenormalan baru sebagai dampak dari wabah COVID-19. Kesimpulan, menurut Hong Yue dan Rajib, dampak pandemik terhadap perekonomian, sosial, keamanan, serta politik akan mempengaruhi kondisi psikologis dan perubahan perilaku yang sifatnya lebih luas dalam jangka waktu yang lebih panjang. Perubahan perilaku tersebut mencangkup perilaku hidup sehat, perilaku menggunakan teknologi, perilaku dalam pendidikan, perilaku menggunakan media sosial, perilaku konsumtif, perilaku kerja, dan perilaku sosial keagamaan. Terdapat 9 upaya yang dapat dilakukan untuk merancang dan mengevaluasi perubahan perilaku menurut Michi dan kawan-kawannya, yaitu edukasi, persuasi, insentif, penerapan aturan, pelatihan, pembatasan, restrukturisasi lingkungan, modeling, dan pemberdayaan.